Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih solihah. Hari ini kita akan belajar di tema 7 subtema 2 pada pembelajaran yang kedua. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor ataupun panas. Nah, apabila suatu benda menyerap kalor, misalkan dipanaskan ataupun didiamkan dari lingkungan sekitar, maka perubahan wujud yang terjadi bisa mencair, menguap, menyublim, tergantung benda apa yang tadi dipanaskan ataupun didiamkan. Nah, misalnya di sini Bu ini punya gambar air dipanaskan, maka yang terjadi adalah menguap. Kemudian kapur barus yang didiamkan di ruang terbuka, maka yang terjadi adalah menyublim. Itulah beberapa contoh benda yang dipanaskan ataupun didiamkan, maka yang terjadi adalah mencair, menyublim, ataupun menguap. Mencair misalkan kita mendiamkan es di ruangan terbuka, tidak di dalam freezer lagi ya. Nah, es tersebut maka akan mencair. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda yang kedua adalah apabila suatu benda melepaskan kalor ke lingkungan sekitar ataupun didinginkan, maka perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku, mengkristal ataupun mengembun. Misalnya di sini Mbak ini punya air yang dimasukkan ke dalam freezer. Tentu saja air tersebut didinginkan di dalam freezer, maka perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Contoh yang lain lagi adalah mengkristal. Kita tahu mengkristal contohnya adalah peristiwa terbentuknya salju dari uap air. Nah, ketika suhu sangat dingin sekali, uap air merupakan bentuknya berupa uap air namun kecil-kecil sekali ya. Apabila mengalami pendinginan maka akan berubah menjadi padatan salju namun kecil-kecil sekali. Apabila turun dari atas kita lihat sebagai serbuk-serbuk putih yang halus. Yang ketiga adalah mengembun. Mengembun itu apabila misalkan kita mempunyai es yang ada di dalam gelas, kemudian nanti lama-kelamaan di luar gelas, di permukaan luar gelas akan muncul titik-titik air. Nah, itulah contoh udara yang didinginkan maka akan berubah menjadi titik-titik air. Materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara mengelompokkan informasi penting dari teks narasi sejarah ke dalam peta pikiran. Untuk menambah pemahamanmu, ayo lakukan kegiatan berikut. Bacalah teks bacaan pada pulpena halaman 117 yang berjudul Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian buatlah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah membuat pertanyaan, buatlah peta pikiran sesuai dengan pertanyaan dan jawaban dari teks paragraf tersebut. Nah, misalkan kita buat peta pikiran, tentu saja di tengahnya adalah judulnya. Nah, kemudian kita buat cabang-cabangnya sesuai dengan informasi yang kita peroleh setelah kita membuat pertanyaan. Apa saja tadi, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita bisa tuliskan informasi tersebut pada cabang-cabang dari peta pikiran yang sudah kita buat. Nah, materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Pola lantai berfungsi agar tarian lebih indah dan terlihat menarik. Macam-macam pola lantai pada tarian daerah yaitu vertikal, horizontal, melengkung, dan juga diagonal. Pola lantai pada gerak tari kreasi daerah yaitu vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya.
Contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal yaitu tari Yosepan dari Papua. Yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari Saman dari Aceh. Yang ketiga adalah pola lantai melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung yaitu tari Rejang Dewa dari Bali. Yang keempat adalah pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal yaitu tari Bedaya Ketawa. Nah, perhatikan beberapa contoh tarian berikut. Yang pertama adalah tari Yosepan dari Papua. Penari membentuk garis dari depan ke belakang, membentuk garis vertikal. Kemudian yang kedua adalah tari Saman dari Aceh. Penari membentuk garis dari samping kanan ke samping kiri, yaitu garis horizontal. Yang ketiga adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Penari membentuk garis melengkung. Kemudian yang keempat adalah tari Bedaya Ketawang yang membentuk pola lantai garis diagonal. Nah, untuk pembelajaran hari ini selesai dulu. Kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.